Yang keenam adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Jawa Timur. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam indigenous selama berabad-abad telah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah pendidikan Islam di Indonesia. Pondok pesantren berdiri kokoh membentengi akidah umat, menanamkan akhlak karimah, membangun karakter, dan menjadi media transformasi nilai-nilai serta ilmu pengetahuan. Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu pondok pesantren yang sangat berperan dalam mewarnai pendidikan Indonesia bahkan Asia Tenggara. Terletak di Desa Gontor, Ponorogo, Indonesia, Gontor merupakan lembaga pendidikan yang mendidik kader-kader umat dalam sebuah miniatur dunia yang dibangun atas dasar nilai iman, ihsan, dan Islam secara kafah. Pondok Modern Darussalam Gontor terus melakukan terobosan dan inovasi dalam pendidikan, budaya, dan ekonomi guna mencetak generasi umat yang bertakwa dan berpengetahuan luas, tidak mengenal dikotomi keilmuan, serta selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani sehingga menjadi investasi berharga bagi agama dan negara demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini, Pondok Modern Darussalam Gontor telah menelurkan puluhan ribu alumni. Yang ketujuh adalah Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Segaris fajar merona di ambang cakrawala. Langit yang terselimuti sepi kini mulai bangkit, bergegas melepas atribut suci. Demikianlah Allah telah mengirim tentara-tentara malam untuk mempertahankan bumi dari kerusakan. Menjaga dan melestarikan alam dengan guyuran air kekudusan, merindah hari depan penuh ketundukan, beribadah dan mensucikan diri dari riak amis dunia, serta memohon kepadanya dalam khusyuk dan khudu. Anak-anakku kabeh, ayo pada syukur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita nglahirno syukur maring Allah. Gini apa aku kowe kabeh iki kok dikersakno Allah taala ngurus ilmu agama. Sapa wong sing dikersakno bagus sing sampurna dening Gusti Allah. Yakni bagus dunyane ya akhirate, apik uripe, enak uripe, slamet uripe, bahagia uripe dunyane ya akhirate. Yufaqihu fiddin, mongko wong mau dingertekno karo Allah, difahamno karo Allah Ta'ala ing urusan agama. Yang kedelapan adalah Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Pondok pesantren telah menjadi bukti nyata lembaga pendidikan agama Islam yang telah memberikan kontribusi pendidikan dakwah di Indonesia. Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri
maupun bagi bangsa Indonesia. Pesantren memiliki salah satu orientasi pengabdian, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Di sini, deretan bangunan yang berdiri kokoh di hamparan tanah seluas lebih dari 42,5 hektar ini merupakan suatu tempat menuntut ilmu tentang Islam yang berada di sudut kota, tepatnya berlokasi di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Asal-usulnya nama pondoknya itu Pondok Rejoso sesuai dengan kedudukan domisili pondok ini. Karena itu pada saat itu sejak tahun 1885 itu pondok ini dikenal dengan Pondok Njoso. Baru tahun 33 diberi nama khusus yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum itu. Darul Ulum yang bermakna gudang ilmu, salah satu pusat Thariqah Qadiriyah Wanaksobandia sebagai lembaga sosialisasi nilai agama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertujuan membentuk kader muslim yang sejati, yang bisa menempatkan ilmu pengetahuan sebagai penegak agama dan negara. Keberadaan pesantren Darul Ulum sangat membantu dalam kontribusi kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat dalam pendidikan umum, santri yang berdatangan menimba ilmu semakin banyak dan beragam. Kenyataan tersebut menjadi pendorong Pondok Pesantren Darul Ulum melakukan beberapa perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di pondok pesantren. Saat ini, Pondok Pesantren Darul Ulum memiliki madrasah pendidikan lengkap di Indonesia dengan jenjang madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar sampai perguruan tinggi dengan berbagai fasilitas, dengan ribuan santri yang setiap tahunnya mendaftarkan diri untuk menuntut ilmu di sini. Sebuah pondok pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para santri tinggal bersama di bawah bimbingan ustadz atau ustadzah. Dengan demikian akan tercipta budaya komunikatif antara pengasuh asrama dengan santri. Yang ke-9 adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899. Memegang teguh ajaran agama. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pembelajaran. Doakan putramu ini yang sedang menuntut ilmu Allah demi kejayaan agama Islam. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menjadi muslim sejati, bermanfaat di dunia, bahagia akhiratnya, bahagia akhiratnya. Yang ke-10 adalah Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Salah satu pondok pesantren di Jawa Timur yang hingga kini masih terus istiqomah dengan sistem pendidikan salaf adalah Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama pondok pesantren.
Tepatnya, lokasi pondok pesantren yang memiliki kurang lebih 20.000 santri ini terletak di sebelah barat Sungai Berantas di lembah Gunung Wilis, Kota Kediri, Jawa Timur. Tahun 1910 Masehi adalah tahun di mana Kiai Haji Abdul Karim hijrah bersama sang istri dari kampung asalnya Magelang, Jawa Tengah ke desa kecil yang dikenal sebagai sarang penyamun bernama Lirboyo. Kepindahan beliau inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya pondok pesantren Lirboyo dan mengubah citra Lirboyo dari sarang penyamun menjadi kota santri. Kemudian, pada tahun 1913 Masehi, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan sebuah masjid di tengah-tengah komplek pesantren sebagai sarana ibadah dan sarana taklim wa ta'allum bagi santri dan murid Ponpes Lirboyo. Pendidikan di Ponpes Lirboyo menerapkan dua sistem yang berjalan berdampingan dan terpadu. Pendidikan pertama adalah pendidikan klasikal yang berupa kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di madrasah atau sekolah. Sistem ini diterapkan sebagai pembelajaran wajib bagi santri dan murid yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing santri dalam menyerap dan memahami keilmuan yang diberikan. Sistem pendidikan yang kedua adalah sistem pendidikan tradisional. Sistem ini fokus pada pendidikan pengajian kitab, baik dengan pola bandongan, sorogan, atau musyawarah pendalaman teks kitab dan bahsul masail dengan mengupas masalah keagamaan terkini. Secara umum, pendidikan Ponpes Lirboyo mencerminkan tiga pokok pendidikan pesantren pada umumnya. Pertama adalah taklim, pemberian bekal serta pengajaran dan pengarahan pengetahuan ilmu-ilmu syariat, baik berupa ilmu alat, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu agama lainnya. Kedua adalah tarbiyah, berupa pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap mental santri. Dan tiga adalah takdib, pembinaan intuisi berupa moral dan akhlak guna meningkatkan martabat kemanusiaan sehingga menciptakan pribadi santri yang saleh agamanya dan saleh sosialnya. Ponpes Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, dalam peristiwa-peristiwa penting kemerdekaan, Ponpes Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang. Seperti pada peristiwa 10 November 1945 Masehi di Surabaya yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sebagai pusat pendidikan Islam, Ponpes Lirboyo mencetak generasi bangsa yang cerdas rohaniah, juga smart intelektual, mumpuni dalam keberagaman bidang, juga keberagaman Islam yang otentik. Ponpes Lirboyo juga memadukan antara tradisi salaf yang mampu mengisi ruang-ruang modern dan terbukti telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang soleh agamanya sekaligus soleh sosialnya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka dengan profil ini. Share kepada kawan-kawan lain yang membutuhkan informasi semacam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.